Yang kami hormati Bapak dan Ibu SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita awali acara kita pada hari ini dengan bacaan lafaz basmalah bersama-sama. Ya, adapun susunan acara kita pada hari ini, pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Kemudian materi seminar akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Aisyah, tanya jawab, doa dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhaji Dr. Mukir. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, anak-anak kita yang membantu kegiatan ini yang kami sayangi. Allah berkenan dan menakdirkan kita bertemu bersama di sini dalam keadaan sehat. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kelancaran dalam segala sesuatu yang kita laksanakan. Amin. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang berlimpah. Yang kami hormati Ibu Siti Nur Aisyah selaku narasumber pada seminar kali ini, implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas yang seolah dari terima kasih kepada Ibu yang jadi selaku moderator dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir serta Anda semua. Hari ini adalah hari kedua kita sudah melaksanakan seminar yang pertama kemarin disampaikan oleh Ibu Polri, yang sekarang yang kedua disampaikan seolah langsung oleh Ibu Siti Nur Aisyah. Teman-teman, Bapak Ibu rekan-rekan semua, mobil khusus narasumber, sekali lagi diucapkan terima kasih atas ilmu yang akan disampaikan kepada kita. Dan inilah yang menjadi ciri dari guru penggerak. Artinya mampu berbagi sesama dan berkolaborasi. Itu salah satu kata yang saya ingat ada di marsnya CGP. Benar gak Bu Erin? Betul ya. Kreatif, merancang, dan belajar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang belum mengikuti ini, jika berkenan sekali lagi dalam kesempatan yang sama seperti ini, saya ingatkan, saya sampaikan, saya mohonkan, semoga Bapak Ibu juga tergerak untuk mengikuti ini. Kalaupun tidak menjadi CGP, Bapak Ibu kita bersama-sama menambah, saling berbagi, mendapatkan informasi dari teman-teman kita yang mengikuti program CGP, baik itu angkatan 4 maupun itu angkatan 6. Dan tentu juga tidak salah apabila kita saling berbagi dan mencari informasi dari sekolah yang lain, Bapak Ibu guru di sekolah yang lain, lintas sekolah, lintas kota dan kabupaten, bahkan lintas provinsi itu lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Ibu Siti Nur Aisyah. Terima kasih atas kesediaan yang memberikan kepada kita semua, dan mohon kita semua yang hadir pada hari ini dapat fokus mengikutinya. Saya akhiri. Bila kita taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar pada hari ini kita nyatakan dimulai. Ya, demikian sambutan kepala sekolah yang kita dengarkan bersama. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi tentang pengimbasan implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas dengan narasumber Ibu Siti Nur Aisyah, guru biologi SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan,
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada hitungan ketiga semua menyebutkan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhirnya sudah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Tinggi selaku Kepala Sekolah SMA 7 Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Ibu Yati selaku Wakasek SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Rekan-rekan sejawatku, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, terima kasih atas bantuannya hari ini. Terima kasih juga kepada hadirin hari ini ya, ketika sudah datang ke sini itu berarti sudah mendukung saya dan luar biasa, saya itu sangat senang, bangga gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelumnya juga saya mohon maaf, saya ini kalau ngomong suka kelibet-libet gitu ya, jadi mohon dipahami, apalagi masih belajar juga ya, ngomong di depan ini ya, Pak Tomo ya udah senyum-senyum. Waalaikumsalam, silakan Pak Danang. Ya, semoga nanti ada CGP baru gitu ya, sehingga bisa sering melakukan kegiatan pembahasan seperti ini. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas, di mana ini adalah modul 1.4 ya, modul 1 yang terakhir gitu dari rangkaian modul 1, dan saya harus melakukan aksi nyata seperti ini. Selama kurang lebih 2 bulan saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini ada beberapa materi yang mewakili modul 1 sampai 4 gitu ya. Tetapi saya hanya menyampaikan kesimpulan yang saya pahami. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini sudah panjang lebar teman saya jelaskan di hari Senin ya, Ibu Kolia. Nah, untuk yang filosofi ini saya cuma ingin menyampaikan hal yang sangat menginspirasi saya, yaitu bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menuntun anak didik kita itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kehidupan mulia dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita cuma menuntun aja karena mereka sudah ada takdir dirinya masing-masing gitu. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, di mana di sini ada nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, kreatif, dan yang sangat menginspirasi saya adalah reflektif untuk nilai dan peran guru penggerak ini. Karena mungkin Bapak Ibu sadari sebenarnya ketika kita mengajar itu kita sudah melakukan refleksi, tetapi jarang untuk melakukan kajian tindak lanjutnya. Kita sudah merefleksi, tapi tindak lanjutnya biasanya jarang. Mungkin bukan Bapak Ibu ya, mungkin saya ya. Ya, jadi tindak lanjutnya jarang. Seandainya ada itu tidak konsisten dan tidak berkesinambungan. Nah, disinilah kita dituntun agar selalu melakukan refleksi dari setiap kegiatan. Kemudian visi guru penggerak, di mana visi ini adalah harapan atau cita-cita kita terhadap murid ataupun sekolah ya, bagaimana nanti ke depannya. Dan ini harus selaras dengan visi sekolah. Nah, untuk mencapai keselarasan itu kita bisa mulai dengan budaya positif. Nah, ini adalah materi budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif itu sebenarnya sederhana, itu bermula dari sikap dan perilaku positif kita sehari-hari ya, pada anak didik terhadap kita atau kita terhadap anak didik. Itu sebenarnya dimulai
meluas sampai ke tingkat sekolah sehingga semua murid SMA 7 itu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang sifatnya konsisten, rutin, berkesinambungan sehingga membentuk budaya positif. Nah, yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ya Bapak Ibu, menurut materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu adalah kontrol diri. Bagaimana kita melakukan kontrol diri untuk melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, jadi kita melakukan sesuatu karena kita memiliki nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dikatakan universal karena itu tidak memandang ras, suku, bangsa maupun negara lain gitu ya. Tapi memang ada di semua manusia nilai-nilai tersebut. Seperti kepercayaan ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, mandiri, termasuk disiplin itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang ada pada setiap orang. Nah, karena nilai-nilai tersebut kita mampu melakukan disiplin positif, yaitu kontrol diri untuk melakukan sesuatu karena keyakinan kita itu, karena nilai-nilai keyakinan kita. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan disiplin positif? Apa yang menjadi motivasinya? Nah, ini masuk ke teori motivasi. Nah, teori motivasi ini berkaitan dengan motivasi adalah dorongan dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu ya Bapak Ibu. Nah, kita melakukan sesuatu karena diri sendiri itu biasanya ada beberapa alasan. Contoh, Kak Tomo mohon maaf ya. Ya, Kak Tomo mau ikut pengimbasan ini kenapa Kak Tomo? Ya karena saya pengen belajar. Pengen belajar. Ya, Bu Titi mau ikut pengimbasan ini kenapa Bu Titi? Saya jadi tertarik dengan materi budaya positif yang Oh. lebih positif lagi. Biar kalau pakai positif ya, sama ini negatif. Saya mah minus gitu. minus atau mau minus jadi plus ya Bu ya. Ya, jadi memang teori berkaitan dengan motivasi yang kita melakukan sesuatu. Menurut teori ini ada 3 macam. Tetapi jawaban dari Pak Tomo sama Bu Titi itu adalah teori yang ketiganya gitu ya. Karena nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal. Itu pengen belajar, pengen berkembang. Tetapi ada juga motivasi yang lain. Misalnya mau datang ke pengimbasan karena dapat snack gitu. Oh ya. Nah, itu boleh. Itu salah satunya. Ya, kalau yang seperti itu berarti motivasinya karena reward, ya karena keadaan gitu ya. Kemudian ada lagi, saya melaksanakan pengimbasan kalau enggak saya nggak lulus PGP, misalnya seperti itu. Nah ini berarti hukuman. Saya melakukan ini motivasinya karena hukuman. Ada juga teori motivasi ya, jadi karena hukuman, karena reward, atau karena nilai-nilai keyakinan yang kita miliki. Karena ibu Aisyah cantik. Kadang-kadang gurunya pernah asik ikut. Oh gitu ya. Suara manusia ya. Kemudian dari motivasi inilah, dari dorongan-dorongan karena nilai-nilai yang sudah kita miliki ini kita masuk ke keyakinan kelas. Ya seperti sudah dijabarkan juga hari Senin bahwa sebenarnya keyakinan kelas itu bahasa yang sering kita dengar adalah kesepakatan kelas, peraturan kelas gitu ya. Tetapi kalau peraturan kelas itu lebih ke apa ya, guru yang meminta supaya anak harus begini begitu. Tetapi kalau keyakinan kelas, anaknya yang memunculkan nilai-nilai tersebut sehingga dia bisa hasilkan yang
tugasnya, oh ini ada 3 itu. Tugasnya memberikan tugas. Tugasnya memberikan tugas, ya. Untuk dipilah. Kasih kalau mau. Ya, jadi mungkin harus tahu dulu tentang tugas-tugas guru, tugasnya dia, supaya nanti ketika membuat keyakinan kelas tidak bentrok ya, maunya guru begini, maunya murid begini gitu. Kemudian ketika proses pembentukan keyakinan kelas itu, kalimat-kalimat yang disampaikan itu biasanya lebih umum sifatnya ya, lebih umum. Misalnya saling menghormati dan menghargai. Berarti di situ seolah-olah ya tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada bully gitu ya. Jadi dari kata-kata yang umum sifatnya gitu ya, tapi semua masalah-masalah muncul itu bisa diselesaikan. Kemudian dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebagai landasan untuk anak bersikap dan berperilaku. Dan ini juga sebagai landasan ketika ada permasalahan dan konflik. Sebagai landasan dari permasalahan dan konflik yang ada di kelas. Kalau di kelas ternyata ada konflik nih, rebutan bangku aja rebutan loh anak-anak itu ya. Apalagi yang di belakang pojok gitu ya, rebutan semua itu bisa menyebabkan konflik. Tetapi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat ya, dari anak-anak juga yang membuat keyakinan kelas, maka permasalahan itu dikembalikan lagi ke anak. Ya kalau ada konflik seperti itu, apa keyakinan kelasnya? Misalnya saling menghormati dan menghargai, berarti tidak usah rebutan tempat duduk. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Oh berarti harus pindah ke pojok yang lain, gitu misalnya pojok depan atau pojok belakang dan sebagainya, atau muter misalnya ya. Iya muter seminggu sekali. Emang melihatnya di mana sih televisi dan HP? Ya, kemudian sudah kita sudah punya keyakinan kelas, sudah membuat cuma garis besarnya saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, yaitu kebutuhan biologisnya seperti sandang, pangan, kemudian ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Belum ada dari seseorang yang khusus ya. Sudah ada Bu, masih sudah. Ya. Sudah ada. Cinta dan kasih sayang, kemudian ada rasa kepuasaan ya, kebutuhan kepuasaan, kemudian kesenangan ya. Satu lagi tapi saya lupa. Saya lupa. Mungkin ada teman CGP yang ingat 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Satu lagi lupa. Ingin disayangi. Penguasaan. Kepuasan. Kebutuhan dasar manusia ini disayangi. Ingin disayangi, cinta dan kasih sayang. Bukan biologis. Ya udah. Ya. Nanti dilanjut lagi ya, mohon maaf. Nah, apabila dari 5 kebutuhan dasarnya ini nggak terpenuhi, mulai deh tuh anak-anak jadi rewel di kelas, ya. Yang itu konflik, permasalahan yang berantem lah, inilah, pacaran lah, di kelas, ya ampun ya. Iya itu nyanyi-nyanyiin Pak Tomo sama Pak Andika ya. Pak Tomo kalah. Ya, karena tadi ya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga muncullah permasalahan tersebut. Nah, untuk permasalahan tersebut, bagaimana sih sebenarnya posisi guru yang terbaik gitu loh untuk memecahkan permasalahan tersebut? Nah, ini masuk ke dalam restitusi 5 posisi poin. Posisi guru itu ada 5 macam ya ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah tersebut.
dan menyindir. Kemudian biasanya kalimat yang guru katakan itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Berarti kan satu pihak ya, lebih kepada penghukum. Ini tipe konten pada guru. Nah hasilnya adalah bisa jadi anak memberontak, bahkan posisinya sebagai teman. Maka guru akan membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Biasanya guru berkata, lakukan untuk ibu ya nak, atau ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Ya, berarti kan itu jadi apa sih ya? Ya jadi kayak teman. Loh kok gurunya yang bantuin muridnya? Hasilnya adalah ketergantungan. Ketika nanti si anak tidak dibantu sama murid ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau jadinya mengandalkan gurunya. Kemudian ketika posisi pemantau, nah ini lebih kepada menghitung dan mengukur ya. Misalnya guru berkata, kamu tahu nggak apa peraturannya? Atau kamu sudah tahu kan konsekuensi atau sanksinya bila melakukan hal tersebut? Nah itu berarti posisi pemantau. Nah hasilnya adalah si murid jadi bisa menyesuaikan bila diawasi, bila dilihatin nih sama gurunya dari jauh. Gitu. Selanjutnya adalah posisi manajer. Nah kalau manajer ini ciri-cirinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan. Nah guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi mengembalikan lagi ke keyakinan kelas jika ada permasalahan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas, maka lakukanlah sesuai keyakinan yang sudah kita sepakati dan sudah kita buat. Dari 5 posisi kontrol itu berarti yang paling baik ya, karena memunculkan motivasi intrinsik anak itu adalah posisi manajer. Nah berarti dari posisi manajer inilah si guru harus pandai mengajukan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan supaya memunculkan pemecahan masalah ya untuk si anak tersebut. Dan ada langkah-langkahnya. Nah langkahnya ini membentuk segitiga namanya restitusi. Gitu. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, ya sudah terjadi, gitu. Tetapi kita perlu kasih tahu, oh kamu itu salah. Walaupun setiap orang pasti punya kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan dan bisa memecahkan kesalahannya sendiri, gitu ya. Tetapi itu terjadi pada dirinya, dia salah, gitu. Stabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang efektif? Misalnya contoh kalimatnya ya dari guru dengan posisi manajer. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh. Jadi dia harus memvalidasi tindakan yang salah. Tindakannya salah apa? Kira-kira apa sih supaya apa yang harus dilakukan supaya tindakan yang salah itu tidak dilakukan lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu ya. Nah berkaitan dengan segitiga restitusi, sebenarnya saya sudah melakukan praktek, sudah ada videonya, tetapi di sini terkendala suara, ya jadi nggak bisa ditampilkan. Di mana saya mengamati ada siswa, ini sebenarnya sederhana. Ya, jadi permasalahan di sekolah itu benar-benar macam-macam dari tingkat yang sederhana sampai yang rumit banget, ya. Dari yang cuma antar teman sampai yang ke polisi misalnya gitu. Nah ini yang sederhana adalah karena ketika saya merekap nilai biologi, ternyata anak tersebut itu nilainya kosong. Dari 4 tugas yang sudah saya berikan, nilainya kosong. Saya cobakan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan saya bertanya, apakah benar nilai kamu kosong? Jadi saya harus koreksi juga gitu ya.
Dan dia menjawab, benar Bu, saya belum mengerjakan tugas gitu. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Masih stabil identitas. Nah, berarti kan dia salah tidak mengerjakan tugas. Nah, kita membangkitkan dulu semangatnya gitu loh, jangan langsung menyalahkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Jadi membangkitkan semangatnya. Jadi seolah-olah tuh dia nggak disalahkan. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah bagaimana mencari solusi supaya dia segera mengerjakan tugasnya. Dan dia akan pasti menjawab. Nah, murid yang saya tanya itu menjawab, saya akan mengerjakan tugasnya Bu di sekolah dibantu sama teman, karena saya ada beberapa materi yang dia tidak pahami. Jadi dia bilang, saya ada beberapa materi biologi Bu yang nggak paham. Jadi saya mau nanya teman, oh boleh. Gimana Bu kalau seandainya saya lihat juga jawabannya kalau ternyata saya mentok? Oh ya udah silahkan gitu. Yang penting dia menyampaikan gitu. Memang dia ya namanya anak ya, kalau emang nggak bisa mau dipaksa bagaimana gitu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa berkaitan dengan tugas, disiplin dan bertanggung jawab. Berarti dia harus disiplin, tepat waktu mengerjakan tugas dan bertanggung jawab, yaitu dengan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru biologinya. Itu untuk segitiga restitusi. Ya, demikian Bapak Ibu pengimbasan presentasi saya mengenai implementasi budaya positif berkaitan dengan keyakinan kelas. Kurang lebihnya mohon kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kita kasih close sekali lagi buat Ibu Siti Aisyah. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk sesi tanya jawab. Namun kita break terlebih dahulu. Silakan menikmati makanan yang sudah dihidangkan oleh narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Endah Kurniasi sebagai rekan sejawat dari CKP Siti Nur Aisyah yang mengikuti pengimbasan budaya positif. Yang saya dapatkan dari pemaparan kemarin adalah mengenai budaya positif itu adalah tindakan yang positif yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai baik dan keyakinan pada diri seseorang. Misalnya saya ingin mengembangkan diri dan menjadi lebih tahu, menambah wawasan kami. Untuk disiplin positif yang dilakukan berdasarkan motivasi, dorongan dan dari diri untuk mengembangkan dan menambah kompetensi diri. Untuk mengembangkan menambah kompetensi diri itu melakukan dengan kegiatan yang positif. Kemudian untuk menambah keyakinan kelas, biasanya kami sudah mengetahui tugas kami sebagai guru, tanggung jawab sebagai guru, dan murid pun sudah mengetahui tugas dan kewajibannya, sehingga terciptalah keyakinan kelas tersebut yang dapat digunakan untuk mengatasi jika terjadinya masalah jika ada yang terjadi di dalam kelas tersebut yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya oleh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, di mana guru itu sebagai manajer, langkah-langkah restitusi yang berupa menstabilkan, kemudian identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan yang tergabung menjadi segitiga restitusi. Sekian resume yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.